Kalau untuk omset kamu dalam 1 bulan, kira-kira berapa ya? Kalau untuk itu sih sekitar duaan. Ready and go, bos. Podcast Bos bersama dengan gua Moda dan teman gua Gue Adil. Iya. Iya. Dan kali ini kita akan membahas tentang online shop barang Livia. Thank Ya, you. Halo. Livia. Halo, thank you dari Waduh, sudah lama. Betul. Iya. Lama banget nih gak ketemu kita, Livia. Iya, udah lama banget dari lulus kuliah semester 7. Nah, kira-kira nih dari cerita lu sebenarnya jualan di online shop mana sih? Gue jualannya sih di Shopee. Baru, tapi masih baru lah. Okay. Tahun lalu. Dari tahun lalu, dari awal pandemi. Dari iseng-iseng. Dari iseng mana? Jadi serius. Oh, tahun lalu. Oke. Seru. Udah berapa lama lo di jualan? Udah berapa lama? Dari pandemi. Dari pandemi ya? Oke. Ya. Dan lu jualan apa di online shop? Gue dulu jualan durian dulu awalnya. Maksudnya sekarang jualan durian gimana ya? Iya, jadi gue gue ngambil durian sama orang, terus gue jualin lah di Shopee. Gue lihat kan waktu itu kan lagi musimnya durian montong Palu. Gue ditawarin, tapi awalnya tuh ditawarin cuma buat gue beli ya, bukan buat gue jualin. Gue makan, terus gue berpikir kayaknya dibanding gue cuma makan keluarin duit, mending sekalian kan gue jualin, gue iseng-iseng gue jualin. Ternyata puji Tuhannya lancar. Setiap hari tuh ada aja penjualan dari durian gue sendiri. Tapi kalau kayak gitu kamu nyetok nggak? Atau nyetok banyak gitu, 1 truk gitu atau gimana? Kalau buat durian itu? Nah, kebetulan gue tuh nggak nyetok. Nyetoknya dikit lah, sekitarnya 5. Nah, jadi tuh kan pasti kalau jualan online kan, kalau durian gitu kan orang mulai cepet dong ya. Di perjalanan juga nggak bisa lebih tuh dari 3 jam. Kalau lebih dari 3 jam kan rusak tuh durian. Nah, kebetulan juga supplier gue tuh deket dari rumah. Jadi setiap gue mau, gue tinggal minta tolong dia, tinggal gue kontak. Langsung dikirim tuh saat itu juga. Wih, keren. Iya, jadi kan enak ya. Jadi itu tuh nggak akan resiko di gue. Jadi setiap ada langsung orderan, gue langsung kirim. Ya paling gue nyetok sekitar 5, itu paling habis dalam hitungan 4-5 jam, 3 jam, sekitar 3 jaman, karena itu kan gue cuma sebenarnya iseng-iseng doang kan, main, ngurusin dulu. Terus kan kadang gue suka ngeliat HP awalnya. Kan gue emang beneran seru jualan-jualan online. Nah, semenjak itu gue pantengin deh tuh yang namanya HP. Gue mainnya simple aja. Jualan-jualannya tuh lewat HP. Ya usaha modal yang kecil juga ya, cuma lewat HP. Tapi bisa menghasilkan uang yang lumayan banyak. Oke. Bukannya dulu lu sempat pernah cerita sama kita bahwa dulu lu nggak terlalu suka ya beli online di online shop ya? Iya, dulu tuh awalnya tuh gue nggak gitu suka ya, gue ragu bahkan buat beli-beli. Oke. Itu kenapa waktu itu, lu bisa ceritain nggak? Kalau ditanya kenapa, mungkin dulu tuh emang aneh ya. Kalau orang-orang beli barang di online selalu bener. Pesennya apa, ya datangnya sesuai. Sedangkan gue, mesennya apa, dikirimnya tuh apa. Kayak makin lama kayak gue berpikir, ini kayaknya emang yang nggak bener, bukan nggak bener, mungkin nggak cocok itu dari guanya sendiri kali ya. Nggak cocok, akhirnya, aduh nggak deh. Gue berpikir, pokoknya dulu gue kalau beli barang, gue bakal datengin langsung tokonya langsung, mau harganya lebih mahal. Yang penting tuh gue punya kesenangan sendiri. Nggak mungkin salah, langsung lihat langsung juga kan barangnya. Sesuai dengan apa yang kita mauin. Karena dulu tuh kapok banget yang namanya gue disuruh belanja online.
Bahkan bukan gue doang, kayak saudara gue juga nyuruh gue beliin barang. Katanya enggak, ini online shopnya terpercaya, selama ini dia selalu beli di situ. Dan akhirnya gue coba membantu, dan di saat yang gue bantuin dia, ternyata hasilnya juga beda dong. Maka di situ makin gue berpikir, aduh, enggak lagi. Itu pun sampai, gue ingat sampai masih masuk kuliah. Dari kuliah pun gue udah masih berpikiran, gue nggak mau namanya beli-beli barang online. Nggak mau sama sekali. Sekarang apa-apa kalau bisa belinya di online deh. Lebih simpel nggak ya? Kalau umpamanya online itu apa namanya bagi para peminat gitu loh. Dia bisa kayak milih apa aja kan produk kan ya. Cuma kalau bagi kamu kalau online itu sesimpel apa sih sehingga orang bisa lebih tertarik ke online shop? Ya, kalau buat sekarang sih pastinya lebih simpel ya. Apalagi kan di masa-masa pandemi kayak gini ya. Online juga makin naik kan ya. Ya. Dari apa brandnya apanya. Sebenarnya simpel kok sekarang. Apalagi udah ada marketplace-nya. Jadi nggak mungkin ya. Kalau kita pesen barangnya misalnya kita pesennya tas, datangnya itu baju, itu nggak mungkin. Mungkin aja sih bisa terjadi kalau namanya juga human error ya dari sellernya. Tapi itu bisa kita komplain. Jadi uang kita pun terjamin, barang kita juga terjamin. Karena kan udah ada situs resmi online ya. Jadi udah nggak mungkin mengecewakan. Jadi simpel banget sekarang. Jadi gua pun yang dulunya nggak suka belanja online, sekarang malah gue demen banget jualan online, beli barang di online. Bahkan gue pun sampai jualan kan sekarang. Bahkan gue tekunin penjualan gue di online. Kalau kira-kira seaman apa sih buat kamunya sendiri sama si buat pembeli kalau secara online shop ini? Kalau seaman apa, dibilang pasti aman banget ya. Kalau dibilang 100%, nggak ada lah yang sempurna. Ya, kalau dihitung seamannya paling 99% deh. Karena kan uang kita pun juga di tangan yang aman ya. Maksudnya kan kita asal kita belanja di situs yang resmi, itu udah nggak mungkin ada penipuan. Kecuali kalau kita belanja di situs yang nggak resmi. Nah, itu baru mungkin hal-hal yang nggak diinginin kayak penipuan, itu bisa terjadi. Simpel banget sih sebenarnya. Tinggal yang penting juga kita ada saldo dananya aja. Oh, maksudnya saldo itu gimana? Benar. Kan kalau mau order barang, kalau nggak ada dana gimana? Pasti kan butuh dana. Iya, otomatis ya. Iya dong. Iya. Tapi yang gue pernah lihat waktu itu lu nggak jualan juga durian, sekarang lu jualan tali tis ya? Benar. Dan itu jual, dan katanya juga cerita lu tuh ramai banget. Iya. Dalam sehari bisa berapa? Iya, sekarang kan gue kan udah nggak jualan durian lagi. Kenapa gue nggak jualan durian lagi? Karena harga dari modalnya itu udah tinggi banget. Sedangkan kan customer maunya ada kualitas dengan harga murah. Jadi gue pikir jualan apa sih yang gampang? Maksudnya yang untungnya juga lumayan, bukan lumayan lagi, bahkan 2 kali lipat lah dari modal. Begitu yang barangnya itu selalu ada. Gue berpikir apa ya? Akhirnya gue menemukan kabel tis. Awalnya gue juga cuma iseng gue taruh aja. Dan gue bayar, gue cuma asal bayar iklan. Itu tujuannya semoga aja, dalam hati gue semoga rame. Tanpa disadarin malah rame terus, malah jalan. Bahkan sekarang pun benar-benar gue minatin. Yang penting juga kita benar-benar dari kita juga serius niatin buat jualan-jualan di online. Pasti nanti juga laku. Dan pasti
bagi orang yang udah ngerasain Itu jualan dalam online, ah, pasti ketagihan. Ya. Pasti ketagihan. Karena kerja itu gampang. Bisa Oke. di mana aja, kapanpun, Oke. lagi ngapain pun, bisa ngambil jualan online. Itu mudah banget sih. Nah, kalau kamu Apalagi tadi kan buat teman-teman Ah. rebahan ya. Iya, bisa sambil Iya. rebahan juga. Bener. Lanjut Til. ya, kan kamu tadi bilang kita harus kayak istilahnya bayar online lah, lebih mudah kan untuk peningkatan pemasaran. Nah, kira-kira perbedaannya atau sejauh apa sih antara kalau kita nggak bayar online sama yang bayar online untuk marketnya itu gimana? Gini, bayar iklan sama nggak bayar iklan itu seperti apa? Perbedaannya bagaimana? Oke, jadi dulunya benar-benar pertama kali gue juga takut. Gue takut dulu buat bayar iklan. Pikiran gue, aduh, udah deh, gue taruh aja deh produk gue di Shopee. Gue kan jualannya di Shopee. Dan gue nggak mau bayar iklan. Dan kayaknya itu percuma kalau istilahnya nggak bayar iklan. Kayak itu produk kita nggak laku karena orang yang bayar iklan pasti akan ditaruh di urutan yang teratas. Nah, orang kan pasti mau sih nge-scroll ke bawah, customer-customer, tapi kan ke bawahnya juga nggak sampai ke bawah-bawah banget kan, karena yang penjualan barang, misalnya sampai kabel tis, bukan gue doang kan pasti banyak dong. Nah, orang kan pasti maunya ngeliatnya yang teratas, atau ya di-scroll sedikit-sedikit. Nah, andai kan kalau nggak bayar iklan, itu tuh udah posisinya tuh udah terbawa banget. Itu kemungkinan penjualannya tuh kayak kecil banget atau nggak mungkin, kecuali produk itu udah punya nama ya. Nah, itu nggak perlu bayar iklan. Contohnya, kalian semua nih, termasuk kalian kamu-kamu ya, kan tahu kan ya, namanya Bebek Kaleo, pasti tahu dong. Nah, kayak gitu tuh, udah punya nama, nggak perlu bayar iklan. Udah otomatis orang cari, udah pasti itu ketemu punya, dan langsung, itu untungnya sebenarnya lebih enak. Cuman kan, itu kan benar-benar buat yang udah punya mereknya terkenal. Nah, buat kita semua, mending gue saranin sih bayar iklan deh. Karena iklan itu penting, pengaruh banget buat penjualan kita. Apalagi kalau posisi kita teratas. Itu udah pasti minat orang tuh yang beli tuh banyak banget. Seru deh. Yeah. Tapi kalau misalnya bagi teman-teman tuh nggak mau atau emang nggak punya range untuk ngiklan, apakah ada saran dari lu yang lu pernah rasain tersendiri gitu, gimana saran yang terbaiknya kalau lu mau iklan, kekurangan dan kelebihan? Ada sih, bisa juga nggak mau bayar iklan. Nah, salah satu caranya ya kalian harus broadcast, sharing ke teman-teman, misalnya produknya apa, misalnya baju. Gue jualan baju loh. Misalnya punya toko di mana, terus punya juga di online. Tapi yang gue tahu juga, orang tuh kalau punya online, mereka tuh ingin merahasiakan identitasnya. Jadi meskipun orang itu jualan di online, pasti mereka misalnya juga ada yang punya store offline-nya. Tapi mereka tuh nggak mau ngaku. Kalau itu online-nya pasti dibeda-bedain namanya. Kenapa? Karena tuh di online kan udah sangat bersaing harga. Jadi tuh mereka tuh mau ngebedain harga di online sama yang di tokonya langsung. Padahal sama barangnya, cuman karena mereka maunya online mereka jalan, ya mereka lebih strateginya mereka banting harga. Nah, udah gitu juga, itulah mereka kan nggak mau ketahuan dong punya siapa online-nya. Contohnya punya gue sendiri. Gue juga punya toko online, tapi gue bakalan nutup ini identitas gue. Karena penjualan online itu emang pembeli tuh nggak perlu tahu siapa penjualnya. Kalau online Adil? yang... Itu Adrian nih, online yang baru masuk nih. Oh iya, Adrian. Halo, Mana, Bro? dari Madura, Bos. Dari Madura. Jauh banget, Bro. Halo, Riki. Halo.
Halo, gila. Udah, sorry nih ketinggalan ya. Sorry banget. Tapi lanjutin. Makasih. Iya, lu kan hati ketabrak tuh, Ler. Munduran dikit. Hampir diseruduk nih. Makanya lama naik sapi dia. Lanjut, Adel, lanjut. Oke. Iya, bener. Lanjut. Intermezzo aja ya, teman-teman ya. Oh ya, kalau bagi pemula nih yang suka mau merintis online shop nih, bagi kamu enaknya mereka itu harus punya modal dulu kah? Atau katakanlah mereka yang penting punya supplier atau barang yang mereka akan jual. Menurutmu enak mana? Atau memang butuh dua-duanya? Butuh dua-duanya. Dua-duanya itu penting. Kalau dibilang punya supplier yang produksi barangnya, tapi kalau nggak punya modal, sama aja bohong. Kecuali yang tadi gue bilang kan, di-share ke grup teman-temannya. Tapi kan kita kan tujuan pertamanya jualan online kan untuk orang-orang yang kita nggak kenal, yang akan beli di toko online shop kita. Makanya itu kan diciptain online shop. Kan kalau teman-teman, ya mungkin karena rasa nggak enak hati ya udah deh karena dia temen, gue cukup beli deh sekali aja kan, yang penting gue udah beli. Tapi kalau dari orang lain kan bisa repeat order, atau kan online shop ini kan bisa sampai satu Asia ya. Jadi kan orang yang tinggal di Asia ini kan udah ribuan. Jadi udah pasti tuh nggak perlu ditawarin, udah langsung beli. Yang penting kita punya udah suppliernya atau emang kita yang produksi sendiri. Dan kedua ya emang harus punya modal. Modalnya itu buat kita bayar iklan. Nanti kalau kita udah bayar iklan, udah jalan, udah kita tinggal duduk aja, tinggal lihat, oh ada orderan masuk, udah tinggal jalanin aja. Butuh dua-duanya, nggak bisa dipilih salah satu, itu nggak bisa banget buat pemula. Karena dulu gue pernah ngalamin, gue punya barang, tapi gue nggak bayar iklan, dan itu benar-benar nggak jalan sama sekali. Paling orang pun yang lihat pun dibandingin dengan yang bayar iklan, udah ribuan, orang yang nggak bayar iklan, paling yang lihat cuma 5, 6, 7 orang doang. Jadi semua itu sebenarnya dipaksa untuk bayar iklan. Terus kalau menurut kamu modal paling penting, katakanlah seperti itu ya, selain supplier. Tapi kalau umpamanya dilihat dari pemula, modal berapa sih yang mereka butuhkan? Atau memang sebenarnya modalnya nggak seberapa, cuma kita fokus ke marketnya aja gitu. Atau mungkin menurut kamu ada faktor lain lah yang membuat kita harus mempertimbangkan apa dulu persiapannya bagi seorang pemula untuk merintis online shop. Apa kira-kira? Kalau ditanya modalnya butuh berapa, sebenarnya sesuai kemampuan ya. Kalau dibilang sesuai kemampuan, modalnya awal berapa, semakin gede, semakin tinggi modal, itu buat kita invest di iklan. Kalau posisi kita kan bersaing juga ya, bayar iklan ya, sama-sama orang lain ya. Nah, di mana kan orang lain juga mau bayar iklan tuh tinggian ya, supaya posisi mereka di atas. Kita kan juga mau ngerebut terus ya posisi di atasnya. Jadi, kalau ditanya sebenarnya modalnya itu juga cukup gede. Kalau ditanya, awal-awal dulu gue main aman. Nih, ceritanya dulu awal-awal gue main aman, pikiran gue yang penting gue asal bayar iklan, yang penting gue dapat duit, yang penting gue penjualan. Dan ternyata gue ngalamin itu kok, gue lihat dalam 1 bulan gue kok duit gue malah begini. Maksudnya ya emang gue nggak keluarin iklan banyak, misalnya sebulan gue cuma 400.000, tapi kok penjualan gue tuh kayak hampir nggak ada penjualan, bahkan dibilangnya ya lebih dari, ya pendapatan gue paling 500. Ini istilahnya kayak mendekati iklan, jadi kayak gue harus berani naik lagi. Orang lain aja berani, kenapa gue nggak berani? Jadi gue mulailah, gue juga maksudnya harus bisa dong, semua orang pasti maunya online-nya jalan kan, jadi harus berani buat soal modal. Paling mungkin
kalau di Shopee mungkin sekitar ya 1 juta lebih lah untuk iklan. Tapi worth it kok. Kalau buat gue balik bahkan hampir 2 kali lipat untungnya. Wih, gila, mantap. Jadi semua Itu 1 juta lebih itu berapa lama itu iklannya? Kan biasanya kan 1 juta nih buat berapa lama iklan di urutan teratas atau gimana? Kalau di Shopee itu seperti apa? Untuk berapa lama posisi kita teratas, itu mah dalam hitungan menit juga bisa. Yang penting kita naikin, kan iklan itu kan pakai bid. Naikin aja bidnya. Kita naikinnya dikit-dikit. 100 rupiah. Kita lihat posisi kita, oh udah naik lagi, tapi kita lihat tingkat kita di mana. Kalau masih orang lain lebih tinggi lagi, naikin lagi bid kita. Naikin per 100 rupiah aja. Kita lihatin aja. Itu mah dalam hitungan menit. Bisa posisi kita bisa teratas, bisa di tengah, bisa di bawah. Itu tergantung bayar bid iklan kita sendiri. Jadi hitungan menit, bukan hitungan hari, hitungan bulan, itu hitungan menit. Bisa diatur sendiri. Siapa yang ngatur? Kita sebagai penjual, kita juga yang ngatur. Dan gue ngerasain banget. Untuk yang sekarang, menurut update yang terbaru ini, kamu udah punya pelanggan berapa nih? Berapa banyak nih kira-kira? Ini kan semenjak gua naikin bid gua, gua posisinya teratas, gua dalam hitungan sebulan 30 hari, gua bisa jual barangnya itu satu item 100 lebih. 100 minimal ada 100 dan itu untungnya gue 2 kali lipat. Nggak perlu lagi nawarin orang. Itu kan orang sendiri yang nyari, orang sendiri yang akan datang beli di toko kita. Jadi itu iklan itu penting banget. Ya iklan dan bisa diulang lagi Livia tadi koneksinya agak putus-putus tadi. Bisa diulang lagi tadi? Bisa dong, bisa. Iya. Ya, jadi gue itu dalam sebulan itu bisa laku sekitar 100 barang. 1 item. Emang karena gue juga jualan 1 item ya. Karena penjualan kabel, ini contohnya gue penjualan kabel tisu itu gampang. Maksudnya udah ada suppliernya yang dia langsung dari pabriknya, udah ada harganya murah. Udah gitu, karena iklan gue posisinya teratas, pasti kan paling diminati orang dong. Orang kan juga kadang nggak mau pusing ya. Langsung aja ngeliat, cari, ngeklik, beli. Jadi tuh untung gue ibaratnya bisa 2 kali lipat. Jadi tambah, ya bukannya sampingan lagi, ya bisa jadi bahan utama sih. Bisa jadi untung kayak orang kerja. Oke, mantap sekali. Mungkin dari Adrian mungkin ada yang mau ditanyakan. Tadi ada posisi yang tadi pengen ditanya. Baru ya, maksudnya baru join, sorry banget agak telat untuk Olivia. Gue mau nanya sih, kan gue juga sempat jual online ya, online shop. Nah, pertanyaan gue adalah, lu pernah nggak ketika lo ngiklan kan itu pakai budget, ya kan? Pakai uang, bakar uang gitu kan? Nah, pernah nggak lo ngiklan tapi tidak efektif gitu? Pernah nggak? Pasti pernah ya. Dulu gue juga pernah udah bayar iklan tinggi kok kayak nggak balik modal ya. Itu juga maksudnya jualan juga harus mikir ya, punya strategi juga. Maksudnya itu kira-kira lah, maksudnya jangan jual barang harganya tuh terlalu mahal. Yang masih wajar-wajar aja. Kan itu kan bersaing ya harga online. Nah, jadi itu yang kalian nggak mungkin dong, contohnya jualan. Kemarin tuh gue pernah lihat juga, mungkin orang salah nulis harga ya. Karena sih diganti. Dulu tuh harga dia sampai 250.000, yang seharusnya misalnya harganya 25.000. Nah, sampai tuh dia kayak nggak pernah ada penjualan sama sekali. Dan kayaknya orangnya tuh tahu atau salah pencet, jadi dikurangin lah harga. Emang jadi tuh harga
kira-kira. Maksudnya emang semua penjualan mau lah untungnya sebanyak-banyak, tapi kira-kira yang masuk akal. Kalau jualan, kalau berdagang itu yang masuk akal. Jadi jangan cuma udah bayar iklan mahal, punya produknya, tapi kenapa nggak laku? Nah, itu salah satunya dari harga. Harganya yang terlalu mahal. Kalau buat foto, sama sekali foto itu nggak ada pengaruh. Mau asal foto, yang penting tuh nggak ada pengaruh. Contohnya gue pun juga, cuman gue foto barang gue tuh pakai HP gue. Jadi tuh emang modalnya cuman modal iklan doang. Sisanya apa? Gue foto, gue iseng, gue foto pakai HP. Udah gitu, untuk pengiriman pun gue nggak pakai printer, tulis manual. Dan sekarang pun banyak kok orang pada nulis manual, karena kan menghemat biaya lagi kan, buat keluarin misalnya colokan listrik komputer maupun tinta printernya lagi kan. Oke, jadi itu kembali lagi ke harga ya. Tapi maksud gue gini, misalnya harganya kita sudah pasang sesuai dengan range market ya, sesuai dengan kompetitor ya. Iya. Tapi pernah nggak lu ngiklan dan itu nggak efektif? Artinya bukan dari sisi harga, mungkin mungkin ada algoritma yang kita nggak tahu ya, logaritma yang si siapa namanya, algoritma matematika, logaritma yang si online shop itu kasih, tapi kita tidak sesuai gitu. Sama itu. Satu lagi, kalau bisa, pasti kan kalau online shop kan nanti kan orang kasih nilai dong, kasih bintang. Jangan sampai, mungkin amit-amit ya. Maksudnya adalah pembeli yang kesel, misalnya kasih bintang 1. Nah, wah itu sih pasti kan kadang orang ngeklik pertama kali ngeliat dulu komen pembeli itu apa sih? Pasti kan dibacain teratas. Kalau begitu tuh enak, kalau orderannya lagi lancar, lagi jalan tuh enak. Maksudnya udah lancar, dikasih bintang terus, meskipun ada kita bintang 1. Nah, pasti kan tertutup tuh dengan ke bawah terus dong, karena bintang 5-nya datang terus. Nah, itu sih enak. Kalau andaikan banyak yang beli, nah, amit-amitnya dia kasih kita bintang 1. Dan seterusnya, misalnya yang beli lagi banyak, tapi nggak kasih kita bintang. Nah, itu kan sama aja bohong kan, istilahnya. Maksudnya, yang kadang dilihat pembeli pertama tuh juga, oh bintangnya kenapa nih, jelek nih. Nah, itu jangan sampai deh. Tapi ada kok solusinya. Ya, buat andaikan benar-benar emang begitu deh, udah mepet-mepet banget. Nah, mau nggak mau ya suruh temen yang beli buat nutupin bintang yang jelek. Suruh temen yang beli biar bintang yang jeleknya turun lagi ke bawah. Jadi bintang 5-nya kita punya naik lagi ke atas. Gitu. Jadi testimoni itu sangat pengaruh ya. Bisa dimulai ya. Nah, Oke. ya, lanjut. Mulai. Ya. Oh, Ya, record. 5, 3, 2, 2, 1, close the door. Ya, Livia. Pak. Ya. Ya. Jam 11. Mic gua kedengeran nggak? Mic gua kedengeran nggak? Cek. Dengar. Munduran dikit. Iya, munduran dikit. Bangku lu berdiri di atas meja, Ler. Cek. Dari Olivia ini kita refreshing dulu ya. Topengnya bertiga. Jadi harus refresh gitu kan. Kayak jualan online itu kan harus fresh ya. Ya benar ya Olivia ya. Kenapa? Kalau jualan online itu kan harus fresh pikirannya kan. Nggak boleh mumet-mumet ya kan. Ya. Kalau pusing nanti nggak kejual. Bener nggak sih? Iya, bener kan nggak? rebahan nih. Benar. Mana sih?
Nah, Livia, Ler, lu mau pesan makan apa, Ler? Ini gue dekat warung nih. Gojekin ya. bikin lu. Gojekin ya. Kamu tinggal di mana sih, Livia? Di Sunter. Oh, Sunter. Jauh juga dong. Dari Bengkulu. Dekat UBM. Iya, dari Bengkulu jauh juga. Dari UBM dekat. Iya. Dari Bengkulu jauh juga. Oke, Livia, kita sekarang ngobrolnya agak santai ya. Gue nggak bisa ngobrol lurus nih. Iya. Mic-nya di sini. Nah, jadi kita ngobrolnya sekarang agak santai aja ya. Ditungguin. Oke. Livia, gue mau nanya, lu kalau stok barang gimana sih, Livia? Lu pernah stok barang berarti selama lu jual online? Pernah dong. Kita ngomongin yang sekarang aja ya. Yang dulu nggak usah diomongin ya. Oh iya, boleh. Yang dulu mah lupain aja. Sekarang kita jalanin hidup baru aja. Sekarang yang lagi dijalanin ya. Iya, kita buka lembaran baru aja. Oke, siap. Ketawa lagi. Kesel banget gue dari tadi. Lanjut. Udah malam nih, jadi gila. Dan tadi gue kepleset, Ler, gara-gara kecoa, anjir. Ngeliat Monda ketawa sih. Oke, lanjut. Oke. Adil. Fotonya hilang. Iya. Dia lagi dipanggil Mon, hilang Mon, muka lu Mon. Tapi cintaku nggak pernah hilang. Baru muncul. Oh, baru muncul. Ya. Tapi cintaku nggak pernah hilang. Oke. Siap. Lanjut. Oke. Jadi tuh dulu gue nyetok sih. Gue tetap nyetok. Gue nyetok per senti. Kan gue ada 10 senti, 15 senti, 20 senti, 25 senti, 30 senti. Nah, per senti gue stok. Maksud itu sentimeter apa tuh? Panjang? Diameternya iya berapa? Dong. Diameternya berapa? Diameter. Ada lebar. D-I-A-M-E-T-E-R. Diameter. Lebar. Bukan diameter ngomongnya. Oh gitu. Biasanya kalau ngomong panjang-panjang pakai diameter. Ngomongnya lebar. Kalau ini istilahnya. Tapi istilahnya. Berapa lama? Apanya tuh? Kan apanya berapa lama? Tadi kan lebar. Adil tahu tuh, Adil sama Monda tahu kalau ngomongin panjang, diameter sama durasi, tahu dia. Oh gitu. Adil lebih paham sih. Udah malam, boy. Lanjut. Dulu gue bikin pusing. Gue lanjutin ya. Lanjut. Iya, jadi itu dulu gue nyetok itu tujuan gue nyetok itu buat itu ya, buat orang Gojek, yang pesen pakai Gojek, pakai Grab, Shopee, instan, itu tujuan gue. Karena kalau kan gue udah bukanya itu sama GNT. Kalau GNT kan di mana aja kan bisa drop paketnya kan. Nah, kebetulan emang toko gue itu ya sekitar, kalau gue jalan cepet banget tuh sekitar 20 menit baru nyampe ke tempat supplier gue ngambil kabel tis. Jadi tuh gue sering setiap hari gue bolak-balik ke sono. Sampai karena gue keseringan bolak-balik ke tempat kabel tisnya, sampai bosnya tuh kenal gue. Sampai bosnya dari nggak kenal, dari cuek, dia tuh sampai kenal gue. Sampai akhirnya gue merasa nggak beres nih. Kalau tiap hari tuh gue harus bolak-balik dengan cepat. Gue tuh bengek. Dalam hati gue bisa capek nih begini caranya. Gue harus berpikir gimana. Karena gue udah berhubungan baik sama bosnya. Akhirnya gue bilang, gimana nih kalau gue tuh udah sekarang udah nggak mau lah. Gue bolak-balik. Gue bilang, yang penting kan
lu tau lah, gue juga jualan online, lu juga jualan online, gue juga ngambil dari lu. Gue bilang, kita sama-sama aja deh. Lu ngebantu gue ngebantu lu. Gue bilang, lu itu deh semua paket gue, lu yang packingin, gue tinggal transfer ke lu semua deh yang kirim ke JNT-nya. Kan deket kan dari toko dia. Kalau nggak di rumah, berasa banget. Sebentar-sebentar kalau gue harus bolak-balik ke toko dia, bisa bengek gue. Udah kurus makin kurus gue yang ada. Kalau sekarang udah yang penting apa? Udah ada orderan, ya tinggal gue transfer, ntar yang packingin dia yang kirimin. At least gue udah bisa ngelepas, bisa nggak perlu gue ngobrol-ngobrol waktu lagi. Jadi ya yang gue stok itu tujuannya cuman buat Gojek Grab doang sih. Jadi memudahkan lu untuk bertransaksi ya, mengirim barang juga langsung ke user gitu ya. Iya, memudahkan dan menghemat waktu gue juga. Berapa banyak kalau stok barang? Persentinya aja sih. Persentinya itu gue cuma stok 10. Tujuannya kan cuma buat Gojek sama Grab. Kan kebetulan kan kalau Gojek sama Grab itu kan bayar kan. Pasti kan orang-orang kan maunya yang gratis. Kalau mau yang gratis ya pakainya yang JNT. Jadi kan dikit sih, nggak banyak. Kalau Gojek Grab tuh nggak banyak. Cuman kalau mungkin orang udah kepepet, pasti maunya cepet. Maunya saat itu juga deh kalau bisa. Ya. Kalau orang yang mesinnya nyantai, ya mending pakai JNT kan, yang gratis. Oke. Terus apalagi gue mau nanya lagi nih, kan banyak juga kalau di online shop itu kan boleh nanya-nanya kan, ya. Nanya-nanya juga boleh kan. Nah itu banyak nggak pengalaman dari lu jualan online shop, dia cuma nanya mulu tapi nggak take action buat ngambil, buat beli, banyak nggak? Kalau gue sih dibilang banyak sih enggak juga ya. Kebetulan emang lebih baik, lebih enak sih menurut pengalaman gue tuh dapat customer yang nggak perlu nanya tapi langsung beli. Itu nggak ribet. Kalau kebanyakan nanya, andaikan pun jadi beli, pasti ada ribetnya. Ya. Pasti kalau nggak sempurna barangnya. Kenapa? Itu lebih ribet. Jadi lebih enak sebenarnya tuh nggak perlu nanya, langsung aja. Langsung apa? Dia tinggal order tuh langsung aja. Sebenarnya ditanya sih oke. Kalau ditanya oke. Tapi kan sebagai penjual pasti ngarep itu pembelinya tuh beli. Kalau nggak beli gondok juga dong ya. Tapi ada aja yang begitu, ada aja. Oke. Kalau Adil di mana tuh Dil? Buset. Di pulau. Tapi berarti setiap hari ada yang ngechat ya? Enggak juga. Ada aja yang ngechat gitu. Ngechat enggak juga, karena kalau stok kita masukin stoknya banyak, misalnya 1.000, 10.000, udah pasti dong stok kita pasti ready. Oh. Jadi tapi kalau aku ngechat kamu boleh nggak? Boleh. Boleh. Aduh. Biar nggak sepi-sepi banget gitu HP. Woi, ini Monda kemana nih? Monda? Dia kayaknya lagi masang kabel tis dia. Buffer sinyalnya jelek di sini. Buffering aja lu tong. Buffering. Monda, weh. Mon, ini kesian temen lu ini. Oke, Mas Adil mungkin mau nanya, Mas. Kalau untuk omset kamu dalam 1 bulan kira-kira berapa ya? Untuk yang update sekarang ini. Kalau omset sebenarnya ada, tapi kan maksudnya nggak enak dong kalau diomongin di sini, apalagi kan nanti kan bilang aja persen dari 1 sampai 100 juta, 100 sampai 500 juta, 500 juta sampai 1 miliar. Oh, udah terlalu gede dong mainnya. Itu udah terlalu berat. Berarti tesnya gimana? Enaknya? Kalau untuk itu sih sekitar 2-an. Gila, gede banget.
naik turun ya. Ya sekitar 2-an. Sebenarnya kalau makin banyak produk sih makin enak ya sebenarnya. Kalau makin banyak produk makin enak. Pasti juga penghasilannya, pendapatannya makin banyak. Tapi rencana lu mau jual apa lagi selain talitis? Kan kemarin udah duren, terus habis itu talitis. Rencana lu apa lagi yang mau jual? Sebenarnya kalau rencana apa sih banyak ya. Contohnya kayak gue udah jualan payung, tapi emang gue nggak jualan di online kan. Gue jualannya gue nyuruh orang yang jago jualan. Jadi tuh kalau bisa tuh pengen gue pecah-pecah gitu loh. Gue nggak pengen tumpukin jadi satu. Jangan, payung nggak bisa dipecahin. Kalau payung dipecahin nggak berfungsi itu payung. Karena kan kalau kayak biar lebih banyak aja. Koneksinya biar lebih banyak. Biar lebih banyak kegiatan juga. Itu kan juga gue minta bantuan orang kan maksudnya menjalin hubungan relasi yang baik juga sama teman gue. Bagi hasil. Nah, mungkin bisa kasih Adrian? Mungkin bisa kasih tips ke teman-teman, apalagi gini ya Livia sekarang ya, yang apa saya perhatiin kan banyak yang sekarang itu sebenarnya karyawan kayak saya juga sebenarnya di posisi pandemi seperti ini kan punya ancaman tersendiri gitu kan. Kayak maksudnya dia tidak punya power tidak punya power untuk keputusan dia, untuk masa depan dia gitu. Jadi kan masih bergantung sama orang lain gitu. Sedangkan mereka harus kebutuhannya jalan terus gitu kan. Nah, banyak juga teman-teman kita yang di luar sana sudah kena misalnya efek dari pandemi lah ya. Dan mereka juga bingung kadang kalau mereka misalnya terbiasa sama hidup dari gaji gitu. Nah, gimana cara menurut Livia cara mindsetnya dulu ya. Mindset sama pola pikir, pola pandangnya itu untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang mengalami keresahan itu ya. Kita tidak bilang bekerja sama orang itu jelek ya. Kita nggak bilang bekerja sama orang bergantung sama gaji itu jelek. Itu kan pilihan. Nah, tapi menurut Livia, kalau bagi teman-teman yang merasakan itu, kira-kira saran dari Livia untuk mereka? Saran dari gue sih, kita kan masih muda ya, umur kita kan juga masih panjang dan tenaga kita juga masih kuat, otak kita juga masih fresh. Itu kalau lebih baik dimanfaatkan, karena kan kita juga masih punya tenaga banyak, masih banyak waktu yang kita juga belum berkeluarga, masih banyak waktu yang bisa kita gunakan, kita manfaatin lebih lagi. Contoh juga kita harus bisa berpikir maju ya, jangan cuman berpikir kita nih cuman digaji sekarang, kita cukup. Enggak, jangan berpikir kayak gitu juga, karena kan kita kan juga istilahnya masih ditanggung ya semua kehidupan kita sama orang tua kita. Nah, kenapa mumpung juga masih ditanggung, kemungkinan resiko tuh lebih kecil. Apalagi di usia kita sekarang, kita mungkin aja masih ada kan orang tua yang mampu buat nge-backupin. Nah, kenapa nggak coba dari sekarang? Karena semakin ke depan, pasti semua orang pembisnis tuh semakin bersaing semua, pendatang baru juga makin banyak. Jadi udah harus bisa dipersiapin tuh diri dari sekarang. Gimana caranya juga kan harus berpikir panjang juga ya, gimana juga caranya nanti kita misalnya di usia 25 udah punya rumah sendiri, kita kan juga harus punya usaha sendiri. Kalau bisa kerja jangan cuma satu doang. Udah gitu tetap yang pasti kita harus berdoa, itu udah pasti penting banget. Itu nomor satunya. Dan tetap aja jangan lupa diri, tetap nolong orang, sama kalau mau reseller kabel tis boleh sama gua juga. Ya gitu sih.